Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang kami sanjung, kami muliakan. Kami bersyukur karena Engkau memberi kami senantiasa kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang dari sorga, menguasai hati kami, bahkan menguasai tempat ini. Sekali apapun cabaran yang kami hadapi, ibadah, mengingati tentang kebangkitan-Mu sejarah 2000 tahun yang lalu, mengganggu kami, ekoran akan segala apapun pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengintip kami, bersatu hati masuk di dalam alam perang. Kami percaya segala apapun situasi ini tidak akan mengalahkan kuasa dan urapan-Mu ini. Turun ke atas kami. Kami percaya Tuhan kami itu adalah Tuhan kuasa, pemilik segala kuasa, pemegang segala kunci, dan pemegang segala kemenangan. Kami percaya dalam segala apapun teknik kuasa kegelapan ini menghalang kami beribadah menyembah kepada Engkau. Semuanya itu Engkau sudah kalahkan 2000 tahun yang lalu. Karena kami ini adalah prajurit yang Engkau sudah pilih. Laskar-Mu di air sana. Engkau sudah menurunkan kuasa api-Mu, semangat yang teguh, bahkan diteguhkan di surga. Hati kami sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena kebenaran itu berkuasa di dalam hati kami semua. Dan Engkau membuat kami bersatu untuk menentang pekerjaan kuasa iblis setan ini yang memakai setiap elektrik yang terhalang. Kami patah lumpuh hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Hancur semua dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus mengalir pada saat ini, dan suasana tempat ini menjadi suasana di surga. Di tempat ini sesungguhnya kami beribadah bukan karena kekuatan kami manusia, tetapi kekuatan daripada Roh Kudus. Apabila kami memuji akan membawa satu penerobosan masuk dan naik sampai ke surga. Puji-pujian yang kami naikkan sebentar nanti. Urapilah kami semua. Urapi para imam-imam yang Kau sudah siap melayani. Urapi kehadiran umat-umat-Mu, dari anak yang kecil maupun ibu-ibu yang mengandung, dan juga kepada yang berusia, supaya jangan ada gangguan pernafasan, oksigen jantung dan paru-paru, melainkan semua memiliki nafas yang dari Roh Kudus sendiri. Karena Engkau memberikan kami nafas oleh Roh-Mu sendiri. Sebab itu kami persatukan hati kami masuk dalam alam perang puji-pujian, dan kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sembahwan. Laskar Kristus siap.
Cahaya salib, mimpi langkahmu. Tiada takut dalam jalan yang baru. Medan perang, kuangkat suaraku. Kami maju serentak sebut kemenangan. Menjadi laskar Kristus, Rusia berperang. Pedang beri tangan melawan iblis. Takkan mundur, takkan ku berhenti. Dengan hati Yesus aku berdiri.
Kebangkitan kemenangan kita menang. Oh. Menang lagu baru kebangkitan kemenangan terus kita pun menang. Alam roh. Kebahagiaan kemenangan roh. Kamu tidak selami kan? Hah. Ngam ini lagu terus ada karen. Yeah.
Haleluya. Haleluya. Karena luka yang Yesus diberikan untukku, Kau hancurkan gelar yang membelenggu. Kau bawa terang ke dalam hatiku, pengorbananmu sungguh tak pernah palsu. Sebuah pengorbanan tak pernah sia-sia. Yesus memberikan kasih-Nya di setiap orang. Darahnya tercurah hindarkan kayu salib. Selamanya nyata tak pernah jiwa membawa bahagia. Sayang Yesus curahkan penebusan-Mu, mengalirkan kasih yang besar penuh di setiap waktu termasuk terasa rindu pada kasih-Mu yang tak pernah sebuah pengorbanan sia-sia. Yesus memberikan kasih-Nya di setiap orang. Darahnya tercurah hindarkan kayu salib. Selamanya nyata tak pernah tersungkur di bawah kaki-Mu. Dalam sunyi ku dengar panggilan-Mu, mengisi ruang hati yang tergerak. Membawa hidupku ke jalan yang baru. Tiada kasih lain yang bisa
kasih. Sebelumnya kami mendengar sabda-Mu Tuhan. Benarkan kami Tuhan untuk mengambil bagian dari perjamuan yang sangat kudus ini, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan hadir Tuhan. Nyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Semua pekerjaan roh jahat sudah hancur. Sudah hancur. Sudah hancur. Sudah hancur. Sudah hancur. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus ya. Matius 28 ayat 1 hingga 6. Kitab Matius, Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga 6. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu. Artinya Yesus bangkit hari ini. Amin. Dan hari ini adalah hari pertama. Amin. Nah, hari pertama, hari Senin. Nah, seperti itu perkiraannya. Nah, padahal hari Sabat itu adalah hari Minggu sebenarnya. Tetapi seluruh dunia tahu siapa yang saya pasti dari mulai menegakkannya semua pada hari ini, karena kita mau yang kebangkitan. Dia bilang, jadi maka kita hari ini sebagai hari Senin, tapi ini hari kebangkitan, supaya rohani kita bangkit. Amin. Bayang rohaninya tidak bangkit walaupun hari kebangkitan. Ayat pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat telah turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Wah, hebat Tuhan kita. Amin. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, menjawab, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring, dan Anda bacalah seterusnya. Bermakna Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Malaikat sendiri turun dari langit, dari surga, turun memberitahu kepada orang yang datang pada masa itu, yaitu Maria Magdalena, bahwa dia bilang Yesus telah bangkit seperti yang dikatakannya, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Amin. Lihat betul-betul itu firman Tuhan, tangkap betul-betul. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya sampai 3 kali dia memberitahu, dan Injil yang satu lagi dan 4 kali dia memberitahu bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Amin. Dan malaikat bilang seperti yang dikatakannya. Amin. Bermakna Yesus betul-betul bangkit hidup. Sebab itu jemaat Tuhan, tidak ada cerita, tidak ada Tuhan yang seperti itu, dan tidak ada cerita dalam buku-buku apapun yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Ini bukan cerita komik jemaat Tuhan. Ini betul-betul Tuhan yang hidup. Dan pada hari ketiga itu Yesus betul-betul bangkit. Amin. Dan apabila Yesus sudah bangkit, rohanimu tidak bangkit, imanmu tidak bangkit, bermakna Yesus belum bangkit dalam hidupmu, Yesus belum hidup dalam pribadimu. Doamu tidak bangkit, ibadahmu tidak bangkit, korbanmu tidak bangkit, apapun tidak bangkit. Macam mana itu jembatan pernah Yesus sudah bangkit. Amin. Lihat, Alkitab macam tadi, malaikat datang, dan menggulingkan kuburan itu, sehingga penjaga-penjaga itu pun pingsan seperti orang mati, pucat semua. Amin. Bayangkan kuasa Tuhan. Siapa yang dapat melawan kuasa Tuhan? Kau bayangkan itu. Maka ayat 2 bilang, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun, telah Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Hebat Tuhan. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju.
Itu seorang malaikat yang datang pada masa itu. Seorang saja dari surga turun ke bumi membawa kemuliaan Tuhan. Penjaga tinggi salah surga, puncak seperti orang mati dan bilang, amin. Baru mereka di hadapan takhta pengadilan Tuhan. Di hadapan takhta pengadilan Tuhan, Alkitab mencatat kalau kau masih dalam keadaan hidup betul-betul berdosa, tetap kau akan gemetar menghadapi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sebab itu jamaah Tuhan, malaikat datang bercahaya. Betul lah itu apa yang kita alami di sini. Amin. Betul yang kita alami dalam alam roh itu. Jangan kamu percaya apa yang dikatakan anak-anak saya itu, walaupun mereka itu ganas-ganas, ya tapi itu dari itu. Jangan kamu tidak percaya, betul itu, walaupun mereka ganas-ganas semua. Kalau saya garang dia. Amin. Itulah sebabnya orang-orang tua, orang-orang muda yang tidak paham mereka itu ketakutan, ada yang tidak mau sembah, mereka pikir mereka itu mau makan orang nanti. Nah, memang seperti itu. Kami lihat surga itu tidak perlu disiplin. Ya, orang main-main. Tujuan mereka itu mau disiplin. Jadi itulah pembawaan mereka di hadapan Tuhan. Amin. Harus cepat tegak. Kemudian turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan bilah dan pakaiannya putih bagaikan salju. Amin. Begini mengalir. Dari yang tiada letekan, dia sudah mengalir ke sini. Mengalir. Sekarang saya cakap, takut kau tidak sama sini pun tak kau binasa kalau kau tidak bertobat. Pak, kau tidak tahu. Masa peduli kau itu? Saya kadang-kadang sama anak-anak saya ajar saya. Bilang begitu kalau masuk gereja, dia bilang, saya masuk gereja memang begitu, mesti ganas. Siapa yang imannya ada bilang selamat lah, saya bilang tidak lah, sebab memang ada pengujian iman kita masing-masing. Biasa ada syarat. Maka jangan heran kalau saya ganas. Bapak-bapak, kamu tidak suka anak kamu Tuhan. Padahal itu masuk surga benar. Amin. Kamu tidak suka. Kalau kamu suka, jangan halang-halang anak kamu melayani. Bahkan anak-anak kamu yang malah sembahyang selalu banyak alasan. Cari beli itu rotan di kedai itu yang rotan yang itu. Satu kali sembahyang rotan satu kali. Dua kali rotan, kasih kuat. Jangan begini saja. Yang begitu kamu marah-marah habis itu. Kamu bilang, baru dia bilang tidak mau sudah habis nelayan, habis sembahyang, bahaya dia bilang. Syukur rotan saja. Kalau Yesus kasih masuk kau sudah di neraka, mana yang lebih panas. Jadi kalau mau ke neraka, tetap sembahyang di sini. Kalau nah, kamu upaya di komisi terbaik berdoa sudah kamu. Semangat! Haleluya. Ingat kesaksian Simelda. Sekali saya kasih doa dia, saya kasih tahu ingat. Kau jangan takut lagi, semangat hidup teman. Jangan takut, Yesus sudah bersedia dari Bapak Saudara. Sekarang senyum-senyum saja. Sudah beribadah di tempat lain, tapi macam tiada harapan sama galak jompas sembahyang pun boleh kasih memikir penyakitnya. Udah langsung setan kasih main-main. Akhirnya saya udah macam di hadis ada soalnya. Memang itulah dia tidak akan sembuh sudah itu. Terus saya tidak pernah kasih doa lagi di anu, semua. Dan saya tahu saya sering melihat Yesus baik. Betul-betul. Saat memang harus percaya. Percaya di mana-mana bercahaya. Jangan nanti saya kesaksian ada seorang yang membuat hidupnya gereja. Jam 2 petang dia terbangun. Dia tidur di rumah jam 2 petang dia terbangun. Nanti saya cerita sendiri. Itu orang cerita terkunci sama saya, tapi saya tidak cerita terkunci lah. Ya, pertama-tama dia tekan saya. Bukan dari Tuhan cerita. Aku tahu. Nanti sabar. Mau lama sudah bisa. Anak-anak saya marah kalau terlalu cepat pulang. Orang suai itu lama dia bilang, tapi saya bilang saya ini berusia sudah. Kami itu masih muda. Kalau begitu dari Allah sudah pulang. Ketunjukan Tuhan. Dia juga sudah main orang tua jauh kan?
Oke, kita pergi tadi. Malaikat datang menggulingkan itu batu. Ingat, lihat proyek. Malaikat datang menggulingkan itu batu yang menutup kuburan Yesus. Tapi yang membangkitkan Yesus bukan malaikat, tapi Roh Kudus. Jangan lupa. Amin. Jadi, malaikat datang menggulingkan batu, tapi yang membangkitkan Tuhan Yesus, Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Cepat-cepat karena tidak panjangin kali. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang parah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, bermakna yang membangkitkan Tuhan Yesus itu Roh Kudus, Roh Bapa di surga. Amin. Bukan malaikat. Dia datang memulihkan batu. Anak surga itu penuh dengan kerjasama, unite. Jadi Roh Kudus menghidupkan mereka Yesus, malaikat memulihkan batu. Itu sahabat mereka kita diberi oleh Tuhan mesti unite. Gereja mesti unite. Amin. Tidak boleh ada yang mau, ada yang tidak. Tidak boleh ada yang sungguh, ada yang tidak sungguh. Tidak boleh. Tapi gereja harus unite. Amin. Harus unite. Jadi yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah Roh Kudus. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Bermakna Petrus sendiri menulis di dalam suratnya bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia menghidupkannya, tapi betul-betul Roh Kudus, betul-betul Roh Bapa di surga. Amin. Dan yang menggulingkan batu itu adalah malaikat Tuhan yang turun. Dan ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan itu jemaat Tuhan, dia tidak bersama-sama lagi dengan selalu dia menyendiri, dan kadang-kadang dia datang kepada murid-muridnya untuk menyatakan kepada murid-muridnya yang betul-betul memperingat bahwa dia ada, dia hidup, yang betul-betul meyakinkan murid-muridnya supaya jangan meragu apa yang dicakap Tuhan Yesus, apa yang diajar Tuhan Yesus tentang keadaan surga selama dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Bahwa dia itu Tuhan, dia itu betul-betul Tuhan, dia hidup. Alkitab mencatat selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan mengadakan mukjizat. Tujuannya bukan saja untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup, tapi betul-betul yang meyakinkan mereka dalam hati mereka bahwa jangan ada keraguan lagi bahwa dialah Tuhan itu yang sebelumnya hidup dan mati 3 hari dibangkitkan kembali. Dialah itu. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan berulang-ulang, betul-betul menunjukkan dia kasih yakin betul murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, supaya jangan meragukan semua firman yang dikatakan kepada mereka itu betul-betul terjadi. Semua firman yang tertulis dalam Alkitab itu betul-betul terjadi. Dan betul-betul ada Tuhan Yesus, betul-betul ada kerajaan surga, dan kerajaan neraka itu betul-betul ada. Tapi sepatutnya itu bukan tempat kita adalah dalam kerajaan surga. Amin. Sebab itu jemaat Tuhan, kalau kamu merapi firman Tuhan, kalau kamu tidak taat kepada firman Tuhan, kalau kamu merapi semua pekerjaan Tuhan, semoga hidup kita akan menjadi sia-sia. Maka ingat jemaat Tuhan, Alkitab mencatat selama 40 hari yang berulang-ulang, ada 1 bulan setengah. Amin. Dia tidak terus terangkat jemaat Tuhan. Dia berulang-ulang menampakkan diri. Mungkin kalau bahasa kita seharian, akulah itu. Yang itu hari kita di laut itu, ya saya suruh kamu menebarkan jalan, akulah itu, akulah Tuhan itu. Mungkin semua dia cakap untuk memperingatkan murid-muridnya, untuk meyakinkan supaya betul-betul percaya dan jangan undur daripadanya. Amin. Karena pada saat seperti itu, ingat saja
ketika seorang anak berjalan dengan ibu bapanya, kalau tidak komunikasi sekian lama, pasti ada perubahan di antaranya jemaat Tuhan. Suami istri kalau berjauhan jemaat Tuhan, kalau tidak ada komunikasinya, pasti akan ada perubahan di antaranya. Itulah sebabnya banyak terjadi. Ada sekali anak dengar kerja tiba-tiba tidak balik pulang lagi karena sudah ada bini yang lain, karena sudah ada suami yang lain. Karena itu, amin. Maka Yesus memperingat bahwa dia akan pergi ke surga dan menyediakan tempat tinggal. Dia bilang dalam Injil Yohanes, amin. Dan dia akan balik kembali. Dia kasih tahu sedia supaya Anda jangan meragui bahwa kepergian Tuhan Yesus di surga itu bukan saja dia pergi begitu saja, tapi dia akan datang kembali. Dan sekarang dia sedang menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ingat, apa saya katakan tadi? Setiap orang yang percaya. Maksudnya, orang yang menerima pengajaran firman Tuhan dan melakukannya, itulah orang percaya. Amin. Orang yang betul-betul bertobat, bukan sekedar nama Kristen, tapi orang yang betul-betul bertobat pasti ada rumahnya di surga. Mari kita lihat dulu. Kisah Rasul 1 ayat 1 hingga 5. Kisah Rasul 1 ayat 1 hingga 5. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Bermakna Yesus mengajar mereka selama dia bersama-sama tentang firman Tuhan. Amin. Selama dia bersama, berapa tahun dia bersama-sama? Berapa puluh tahun dia bersama, berapa tahun dia bersama-sama. Selama itu dia mengajar murid-muridnya dengan firman Tuhan. Maka itu selama sesudah dia bangkit, ini 40 hari Alkitab bilang dia bersama-sama mereka berulang-ulang menampakkan diri. Supaya tujuannya betul-betul meyakinkan murid-muridnya bahwa betul-betul yang dikatakannya itu, difirmankannya itu, betul-betul seperti itu. Amin. Betul-betul terjadi tentang kerajaan surga, betul-betul ada. Penyembuhan ada, sukacita. Kerajaan surga itu betul-betul ada. Dia pergi menjadi tempat tinggal. Amin. Dia bilang di sini, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Lalu Yesus berkata-kata, pahamlah Anda, bukan perkataan daging, tapi Roh Kudus yang menurangi bibirnya. Sebab itu dikatakan sana, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Bermakna betul-betul Tuhan Yesus meyakinkan pengikutnya. Orang-orang yang diajarnya sebelum dia meninggal dan sesudah dia bangkit, itu juga yang dia jemput balik. Dia kasih tahu kembali tentang kerajaan surga. Amin. Dia ajar kembali supaya Anda jangan was-was, jangan ragu-ragu tentang Tuhan Yesus. Dia ada, dia hidup. Amin. Coba kamu pegang tangan kamu doa, pegang tangan. Nah, kasih untuk sini, cegah. Nah, itu saya kasih paling kuat itu, paling betul itu. Apa saya katakan tadi Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya. Untuk apa? Kasih yakin murid-muridnya, kasih percaya betul mereka supaya jangan goncang iman. Karena kenapa begitu? Kau lihat, sesudah Yesus naik ke surga dan mereka mulai memberitakan Injil, sabaran banyak kan? Ada yang dikasih penjara, ada yang dibunuh. Nah itulah, karena waktu Yesus bilang betul-betul dia kasih bukti, masih dia mengadakan mujizat kasih tahu mereka. Tapi memang dia selalu tidak bersama-sama sudah dengan dia orang. Amin. Dia selalu sama menyendiri sudah. Bukan seperti yang mula-mula. Karena itu kemuliaan Tuhan macam begitu nyata, kudusnya dalam pribadinya dan tidak boleh macam sembarang sudah orang mensok. Dia dalam keadaan kemudian dibaharukan, jadi dalam keadaan yang jadi sangat kudus itu, ya sangat kudus. Lihat, dia sudah hidup, dia sangat kudus, dia selalu bersama-sama. Dia meyakinkan betul bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan. Nah, kau katakan Tuhan Yesus itu kudus kan? Jadi saya berdiri di situ coba kuasa. Katakan begitu semua kuasa. Apakah ada aliran atau tidak itu? Itu kok kekudusan Tuhan itu mengalir. Itu yang susah orang. Nah.
Nah. Nah itu memang itu kan saya di sini tapi saya tunggu dia berdiri itu satu orang kemarin sama dia. Nah, tuh datang sama dia. Nah, itu lah. Masuk arah dia awal sama dia begitu sama. Nah, dia masuk sekarang. Nah, dia rasa itu. Kalau itu urusan Tuhan begini Pak. Apa itu mereka dalam memancar cahaya? Sangat kudus. Nah, itu saya bilang. Saya beri di sini itu urusan Tuhan mengalir begitu kau rasa itu bagi bapak itu. Itu makin kuat tambah itu mengalir itu makin kuat. Nah, awas kamu di sana. Awas kamu berasa jangan sampai dia terlihat. Kalau kita sudah, semuanya kita dalam Tuhan. Maka saya bilang, saya tidak sentuh, saya berdiri jauh dan berdiri. Sama tinggal saya itu. Dia mesti nanti bisa sudah dipilih Tuhan ini kau tengok. Semakin kuat itu. Sebenarnya kita juga masih supaya aku sih jangan disusul dulu. Terus kita begini saja, tidak banyak. Sini sudah. Nah, sini yang banyak sini. Nah, ini. Sini dia. Ini hari kebangkitan. Iman Anda harus bangkit. Urapan Anda harus bangkit. Jangan murung-murung. Amin. Alvina, kau bang, hari kebangkitan saya bilang, iman jangan murung-murung, iman bangkit, betul kan tidak? Kasih bagi jempol kau, yang tipu saya kau, betul itu bilang. Betul itu. Aduh, jangan kau tak masuk sana tanah situ. Baru habis kamu susun ke kursi baru lo habis firman Tuhan. Betul kamu suka betul kalau kamu begitu. Itulah kayak suka datang di sini karena hibur itu galakan kamu semua. Tapi kalau itu firman Tuhan tidak diulang-ulang kasih tahu pada pandai lupa. Kadang-kala keperluan gereja kalau tidak balik-balik dikasih umum kadang-kadang tidak ingat. Lebih kurang seperti itu jamaah Tuhan. Sebab itulah jawaban kenapa Yesus berulang-ulang kali dia kasih tahu karena supaya kita betul percaya. Jangan ragu. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa dia hidup. Dia sudah melakukan mukjizat sekalipun dia sudah bangkit dari antara orang mati, masih dia melakukan mukjizat menurut ayat ini jemaat. Sebab itu jangan tidak percaya. Wah, Yesus sudah kasih tahu saja. Dia bilang lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya yang dijanjikan Tuhan penghibur itu datang kepada kita. Amin. Nah, bayangkan itu. Coba dilihat Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7.
Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur atau Roh Kudus atau Roh kebenaran. Amin. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan itulah janji Tuhan. Janji kepada surga, dia akan mengutus. Dan apabila Roh Kudus itu turun, itu menjadikan gereja itu ada kuasa kesaksian yang hidup. Amin. Heran sekali kalau gereja itu tidak ada kesaksian yang hidup dan tidak ada kuasa. Padahal itu memang janji Tuhan. Asal Tuhan punya gereja, asal Tuhan punya milik, itu dia sudah janji terang-terangan. Lebih baik aku pergi supaya penghibur. Sebab dia utus. Dan itu ditambah janji lagi. Artinya janji itu terjadi bukan sesudah dia sampai, tapi sebelum dia datang di dunia, sudah dijanjikan Bapa sendiri oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Mereka berhubung seperti itu, harus ini dibagikan kepada umat, kepada manusia. Amin. Maka itu harus digenapi. Dan Anda lihat dalam Kisah 1 ayat 8, itulah janji Tuhan itu, yaitu tetap penghibur Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, dalam Kisah 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi. Bermakna Roh Kudus itu membuktikan. Kalau pekerjaan Roh Kudus itu terjadi dalam gereja, membuktikan bahwa gereja itu betul-betul ada Tuhan di situ, ada hadirat Tuhan di situ, ada kebenaran di situ, ada kekudusan hidup di situ. Tidak ada penyembahan berhala dalam gereja itu, tidak ada dunia dalam gereja itu, tidak ada main-main ikut Tuhan dalam gereja itu. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan jemaat Tuhan bahwa dia hidup. Dan dia sudah kasih tahu saja bahwa kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi. Bermakna kebangkitan Tuhan Yesus itu jemaat Tuhan membawa api kemurahan rohani kepada gereja yang mengetahui hal ini. Bukan kemurungan, tapi kita bersukacita karena kuasa Tuhan Yesus itu dilepaskan di tengah kita. Amin. Maka gereja itu harus betul hidup dalam sukacita. Karena pekerjaan memang betul-betul nyata di sini. Amin. Nyata. Betul-betul nyata di sini. Dia pekerja di sini. Amin. Fokus saja. Jangan banyak. Fokus saja. Itu rapat mengalir sekarang. Nah. Fokus saja itu sini saksi begini sama ini. Udah banyak. Ada sih Pak. Ya. Dan produktivitas yang dalam malam itu hancur sama sekali. Amin. Jangan biarkan dia mengalir. Terus ini jalan dalam nama Yesus. Nah itu setan pada senyum. Dia mengintip kita, saya pun mengintip dia dalam doa sudah berapa hari. Musuh memasang strategi. Karena kalau tidak pasang strategi rohani, nah itulah tidak. Nah itulah itu. Ya. Itulah yang saya cakap itu itulah. Saya tidak sentuh dia atau apa saja, itu kursi yang saya pegang. Tapi saya pun tidak tahu apa yang melompat sama dia. Nah, kalau yang barisan perang itu, barisan tentara itu mesti bangkit. Nah, mesti bangkit, betul lah. Sini begitu jadi, mesti bangkit. Sini, bangkit betul. Pakai itu parang itu, parang dia. Angkat hati kau dari bantuan dia nak. Angkat hati kau dari bantuan, betul-betul kau mau angkat hati kau. Angkat hati kau, jangan biar turun satu menguasai pikiran kau. Angkat hati kau,
dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Hancur dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Hancur kekuatan roh jahat. Hancur. Api, 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 api. Roh jahat pasti hangus. Hangus. Dia coba bertahan, tapi mana yang boleh bertahan di hadapan Tuhan? Keluar di tubuh dia, keluar, 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 keluar di seluruh tubuh badannya, keluar. Oh jahat, kau jangan panjang mengintip dalam gereja. Keluar, keluar. Seluruh tubuh badan api, baju api, lantai api, di kaki api, di tangan, di telinga, di rambut, semua api. Api Roh Kudus. Terima. Api, 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 api semakin kuat. Api, 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 api. Hancur roh jahat, hancur. Hancur. Apapun kekuatan kau di hadapan Tuhan, kau tiada. Kau tiada di hadapan Tuhan. Kau jangan bersembunyi. Kau jangan bersembunyi di pikiran, di perut kau jangan bersembunyi. Kau mesti tinggalkan itu bebanan. Tinggalkan. Tinggalkan. Mesti kau tinggalkan itu bebanan. Tinggalkan. Saya kira sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terakhir 7 dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tinggalkan tubuh ini. Kau sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan segala-galanya Tuhan. Pemikirannya semua yang ditolak roh jahat. Pulihkan, hancur. Dukung itu, anak itu. Dukung ya bagaimana? Sudah. Sini pusing di sini. Keluar. Nah, apa orang itu keluar? Sini bu. Cepat angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Kayak tuh Agoy, kenapa kau masuk di badan dia? Agoy, kenapa kau masuk? Kenapa belum keluar? Kenapa kau masuk balik? Dia mau selamat sudah itu tahu. Kau tidak peluang sudah. Jadi kau berhenti ganggu dia. Kau berhenti ya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Saya tanya kau. Begitu aja. Di belakang kamu satu kawanan gitu. Satu kan? Sama kan? Iya. Loncat sama loncat. Apa kau marah lagi? Kenapa kau marah? Kau tengok tuh kawan-kawan kau di sini ada sudah di sini tuh. Sekarang kamu keluar semua. Apa itu begitu itu? Cangkraman apa itu? Hai, kenapa itu? Hai, api Roh Kudus. Jangan. Tangan api semua. Karena itu. Kau tidak kuasa menolong. Berarti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau tidak sekali-kali melakukan apa.
main. Nah. Padahal dia kawan kami. Ada iman itu kuat itu ada main-main. Tidak ada. Ditabik. Kami masuk dalam badan dia. Kenapa kau masuk? Sebab waktu kami sudah semakin sedikit. Semakin sedikit kah? Oh itu ayo cepat atau harus katalah. Biar ini setan sama-sama video hancur. Dia ini adalah salah seorang pengantin wanita daripada pengantin lelaki itu. Dia yang sudah dipilih oleh pengantin lelaki itu. Dia tahu itu. Sebab itulah kami datang di hadapan dia. Kami kacau dia. Sebab kami tidak mau dia menyatakan kebenaran itu. Betul-betul. Itu api sekarang mari sini. Api sini. Api. Kami tidak berbuat apa-apa. Suruh asih laksana. Terang sana, terang! Lada itu api! Lada itu api! Terang di sana. Dia sudah terima Kristen itu. Hah? Apa? Kristal? Kristen yang daripada pengantin lelaki itu yaitu kunci bagi pintu surga itu. Siapa yang sudah? Dia ada itu. Siapa yang ada? Budak ini. Ini. Sebab Tuhanmu sendiri yang sudah membela dia di hadapan Bapa itu. Mana ini? Saya budak ini. Oh, kau lah? Oh, ini budak kah? Karena mau kacau lagi dia, kau tidak guna juga kau. Dia selamat juga kalau begitu, Tuhan suka sepenuhnya keselamatan. Karena doa-doa hamba-hamba Tuhan. Makanya kau berhenti. Berhenti. Apa kau menangis lagi? Waktu kami sudah semakin sedih. Berhenti malah menangis. Nanti kayak setan keluar di gereja tidak bagus itu bau itu. Nah, ayo, saya bilang, mau keluar sudah kah? Jangan, di sini bau. Bawa di dalam kah? Jangan menangis. Kamu mesti keluar. Kau jangan berpengacau. Bukan Tuhan sudah kasih karena dia keselamatan sudah kayak ini. Bukan sudah kah? Jangan berpengacau. Keluar. 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 Keluar kau anggur, keluar. Keluar. Keluar kau roh nenek moyang. Keluar. Keluar kau roh nenek moyang. Kata itu kau punya orang juga. Iya. Tapi dia keluar sudah. Sebab dia tidak mau dia selamatkan. Iya. Betul-betul ada surga kan? Iya. Kau punya waktu dekat sudah kan? Iya. Budak ini sendiri nampak. Budak sendiri apa? Bahkan dia sudah ditugaskan oleh Tuhanmu untuk menyatakan siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Sekali budak ini berbicara, habislah kami. Budak, cakap. Dia nak, bercakaplah. Sesuai dengan apa yang kau nama kerajaan surga. Bercakap dia nak. Kau akan disuruh daripada kau. Bercakap sekarang. Siapa yang tahu bercakap? Dia nak. Bukan itu roh saya yang bercakap. Betul apa begitu bercakap. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh penipu, roh pura-pura, roh jahat mesti hancur juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hancur juga. Lata itu semua api. Ada tangan Tuhan sudah dekat. Iya. Jadi kenapa kau masukin kamu lagi? Sebab kami diberikan peluang yang terakhir dari Tuhanmu. Kalau tadi nanti kau datang lagi toh, itu udah perjuangan kau suka berbohong. Kan kedapatan kan suka berbohong. Nanti sampai itu minggu depan datang lagi, datang lagi itu kamu lagi. Roh jahat pembohong. Patutlah Tuhan Yesus bilang orang pembohong itu bapak segala dosa, roh jahat itu bapak segala dosa. Kau pergi tempat lain sembahyang bukan di sini saja. Sana pun sama juga. Mana boleh? Kalau di tempat tadi itu kan sudah jadi milik kami. Tinggal di sini saja yang ada api itu. Ya. Tinggal kami berhabis ke habis. Oh iya betul. Nah, kamu dengar sama kan? Betul. Nah, tapi ada setelah Alkitab ada sijil. Ada sijil dari Bukan sijil itu yang menyelamatkan dia. Tuhan kamu kan?
sini. Maka jangan di sini saja. Jangan di sini. Jangan kacau di sini. Hah? Kami diizinkan untuk berada di sini. Kenapa kau pun bapakan Untuk juga? memuji setiap iman kamu, kata Tuhan kamu. Kenapa kau pun bapakan juga bohong-bohong? Hah? Iya, apa yang dia katakan itu betul, betul. Semua gereja sudah kami kuasai. Cuma di sini yang kami tidak dapat kuasai karena api dia. Aduh, Kenapa? Di sini ada tim peperangan nggak? Ada tim peperangan? iya, Kuatkah tim peperangan? Armageddon nggak Armageddon? kuat, kuat. Banyak rasul-rasul, Banyak rasul-rasul ke sini. banyak rasul-rasul di sini yang sudah dipilih oleh Tuhan kamu. Yang menghina setan. Itu yang bikin takut setan. Itu yang bikin kami takut. Ya urusan kasih jaga-jaga gitu kalau mandi. Jadi jangan ikut sampai sini. Saya bilang ini tempatnya. Tempat lain. Sana banyak jiwa tahu banyak duit tapi woi bukan main. Kereta mewah-mewah, cincin bertambah-tambah berlapis. Nah, Bukanlah duit yang kami mau, tapi yang kami mau adalah cara itu. saya lah bayar darah. Nyawa itu. Jadi saya lah bayar darah. Tapi kan mereka sudah jadi milik kami. Hai, Tinggal di sini saja. Yang masih lagi mau tetap percaya pada Tuhan itu. Ih. betul ada cakap betul kan? Iya, Ih. Kenapa kamu sepakat? Kamu sama Rojak sepakat betul kamu Siapa yang suruh kamu begitu itu? Sebab waktu kami sudah tinggal sedikit lagi sih. Nabi sini. Lihat tuh rasul itu. Sini. Sini kamu, sini. Kasih bola tuh. Nah, kamu boleh tukar sudah. Kasih bola tuh itu. Biarlah sekejap saja dua orang saja. Melihat orang tua apa? Saya punya pun segini nih saya punya ini nanti petang. Pas terjar sudah sudah petang. Nabi sama Rasul. Tuh saya bilang jangan masuk di sini. Sebab kalau semua jiwa-jiwa di sini bangkit, habislah kami. Sedangkan satu malam yang ini kan pula kalau jiwa-jiwa ini yang lagi berharga di hadapan Tuhan. Sampai begitu bakal di hadapan Tuhan. Panas! Aduh! Panas! 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 Aduh! Keluar sudah. Nama Tuhan. Awas kepala dia, awas kepala dia. Keluar sudah. Keluar sudah dalam nama Yesus. Sudah ini. Kau tidak boleh tahan minyak urapan Tuhan Yesus. Keluar sudah tangan semuanya. Keluar sudah. Kau tidak boleh tahan. Apa kamu belajar di bantu mikrofon? Apa kamu belajar? Kalau ini satu yang cakap,
tampak dan TDP di sini saja. Mungkin Anda tidak percaya, so, sudah biasa. Kalau ini yang tegur kesalahan kamu, mungkin kamu tidak percaya, kamu lawan, so, sudah biasa. Tapi kalau ini perkataan sama Rasul semua, karena semua itu dari roh jahat dan kamu tidak percaya, hati-hatilah yang tidak percaya, bersedialah kamu hukuman Tuhan. Saya tidak peduli siapa kau. Itu kalau dia bilang, kamu mau dalam rohani kau seperti itu saja, biasa-biasa saja. Dia bilang, kenapa dia tidak ganggu? Dia sudah tahuan semuanya. Milik orang sudah. Dia sudah tahuan semuanya. Kak, coba, Anda pikir betul-betul dengan bahasa-bahasa. Tanya ini satu sepakat. Kata lagi dia, betul dia bilang. Kemudian saudara setan, itulah saya bilang, kenapa dua-dua saudara supaya kamu paham sekali lagi. Yesus memperingat 40 hari dia mengulang-ulang. Inilah maksudnya supaya kasih paham jemaat betul-betul bahwa betul-betul Yesus ada di sini. Bila hati kamu menjadi tawar, kamu mulai sudah macam ikut kamu begitu besar ikut buku sudah begitu bagi tempat lain begitu semua buku sudah. Betul-betul tiada guna-guna orang. Kan? Nah, Yesus bilang kotoran ular beludak. Lagi padaslah kalau Yesus punya perkataan. Hai kamu kotoran ular beludak, Yesus bilang. Waktu dia menurut alai Taurat orang Farisi. Bacalah Matius 23 kalau tidak percaya. Sama Matius 24. Nah, sama kan? Cuma itu bahasa kita di sini. Jadi itu orang ini tidak suka didisiplin, tidak mau dagingnya kena buka. Dia mau yang dagingnya tidak kena tegur. Hai kamu baca itu Alkitab, daging Yesus bilang sama sekali tidak berguna. Kenapa lupa itu? Perkataan-perkataan yang katakan kepada Yesus bilang adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Nah, lihat itu orang ini. Karena bahasa paling itu supaya kamu paham betul bahwa itu betul jemaat Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan besar sebab dia memilih tempat ini dan di sini apinya sangat kuat jemaat Tuhan. Itu bukti, itu alam roh kamu tidak nampak, tapi Yesus nampak. Mereka yang berdoa dan mengalami jemaat Tuhan yang mengalami masuk alam roh, dia lihat itu keadaan. Amin. Itulah kenapa anak saya tiap jam itu dia adakan kelas itu. Dan suruh anak Pak Eli, Pak Prasetya, semua lain ikut menghadirinya. Itulah sebab waktu Prasmin cakap saya bilang jam 2 pergi apa itu dongon yang ada begini dia bilang berdoa dulu segala saya ingat ini. Tidak boleh dikasih dia. Kita harus doakan Tuhan. Ingat, bagaimana kuasanya pun di sini itu kita tidak boleh pakai untuk menunjuk atau mantau untuk berlawan dengan orang, tidak boleh. Kalau di sini ya di sini kita parah tapi kalau sudah masanya Tuhan dia bilang kamu pergi begitu, kita pergi. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan memberi itu kuasa kepada rasul supaya mereka pergi memberitakan Injil. Amin. Bermana kita pergi juga, tapi waktunya Tuhan Yesus pergi dia bilang. Amin. Kalau sudah Yesus katakan pergi, itu waktunya betul katakan bilang pergi dan bilang waktunya sudah. Terus kamu pergi di papan sudah. Kalau dia sudah katakan pergi, itu sudah waktunya Tuhan. Maka sebelum waktunya Tuhan, jangan pergi keluar. Jangan pergi keluar. Pergi keluar. Sebelum waktunya Tuhan. Tiga. Buka pikiran. Dia bilang kenapa kamu tidak beristirahat? Kenapa saya tanya? Supaya kamu mengerti itu alam roh jemaat Tuhan. Alam roh. Kamu tahu alam roh seperti Yesus mati, artinya sudah mati. Tapi ada orang masih hidup tapi dia boleh melihat alam roh karena Tuhan karunia akan kelihatan kepadanya. Tidak semuanya kau mati. Maka ingat jemaat Tuhan. Karena dia itu suka yang biasa-biasa sampai yang tidak mengurus dosanya. Karena hidup dalam daging dan ditanya kau Kristen ke Kristen. Kristen apa itu? Kristen itu. Amin. Bangkit jemaat Tuhan. Bangkit. 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 Apa saya bilang? Amin. Bangkit.
Bangkit betul-betul. Bangkit betul-betul. Bangkit betul-betul. Bangkit. Ah, bangkit sudah kah? Ah, bangkit. Ada orang cerita saya. Ini orang ini perempuan. Dia ini jam 2 petang jam. Terus rohnya diangkat Tuhan. Macam Rasul Paulus yang angkat roh jangan. Nah ada ini orang dia aneh. Dia rohnya berangkat. Dia kasih tinggal. Yang saya cerita saja ini keadaan gereja kita. Dia itu kasih nama ini keadaan gereja. Bahwa tahun depan dia bilang akan ada cabaran yang lebih daripada sekarang ini. Hai. Tapi dia bilang orang yang dari dulu yang bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, jadi kalau bilang Tuhan sebagai dasar hidupnya, tidak akan goyang. Yang tidak pasti akan goyang. Karena sekarang ekonomi sudah mencabar kita. Mungkin tahun depan ada lain sedikit. Itulah sebab kenapa saya ajar kamu bilang memberi dengan iman. Bilang memberi dengan iman, percaya betul. Bukan asal-asalan nanti si pastor bapak. Bodoh betul orang begitu mencakap-cakap seperti itu. Itu bukan khotbah, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kamu tidak membaca, kami membaca, tahu kasih tahu sama kamu. Kamu tidak terima, baru kamu kasih nama Tuhan. Kamu yang bahaya. Dengar betul-betul. Dia bilang pertama-tama diserang cabaran saya sendiri. Dia harus tahu saya. Kemudian istri saya, kemudian anak-anak saya. Baru turun kepada jemaat. Lihat itu, bukan cabaran kita itu orang. Dan sesudah itu siapa yang bertahan dia bilang itulah pembulan yang memberi meterai orang yang menjadi sudah masuk surga. Sedang bertahan. Pertama-tama dia bilang saya. Jangan lupa dia bilang kepala gereja tetap Tuhan Yesus. Sekali malam mereka bisa berdoa menangis saya. Tuhan sedang saya minta kekuatan Tuhan. Saya sudah banyak kali saya jatuh dalam dosa Tuhan. Terus macam mobil sama rendah hati. Walaupun Tuhan sudah orang kita, jangan pernah tinggi hati. Hati-hati. Beri saya kekuatan Tuhan menghadapi. Saya tidak mau pergi setan. Mesti sama Yesus. Amin. Saya dengar begitu bukan saya. Kau pikir-pikir saya tuh. Kita itu selalu begitu. Kalau dituduh gereja jahat, tidak mengaku kesalahan. Apa punya orang begitu? Saya mengaku jemaat, saya bersama Tuhan. Saya tidak kekuatan Tuhan kasih kuasa Tuhan. Mesti lo kasih selamat saya Tuhan. Itu Pak Kondom itu harus mengalir di sini. Sini mengalir di sini. Dari hati itu Pak Kondom sini mengalir. Sini. Dan masuk di sini. Sini. Terbawa apa sini? Sini. Malam-malam sembahyang, ada orang kata. Malam-malam sembahyang. Jangan malam sembahyang. Ingat itu. Berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Ingat. Berpegang teguh kepada apa? Firman Tuhan. Paulus katakan, aku bukan penentu sembarang, tapi dia bilang, dia bukan penentu sembarangan, tapi kalau dia tinggi orang kuat, itu maksud dia tuh. Betul kata Edison. Bukan penentu sembarangan. Itulah sebab kalau hamba Tuhan itu tidak boleh masuk ke siapa semua karena lain hamba. Pegang itu. Pegang masuk ke penjara sini. Ingat tuh sini semua di pikiran sini. Ingat baik-baik
Ingat baik-baik. Jangan patah hati.